Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika tingkat SMA SMK. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikut. Mari kita belajar sama-sama. Persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Kita mulai dari pengertiannya. Satu ya, pengertian dari persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dimana dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a sama dengan 0 berarti di x kuadratnya tidak ada dia nanti. A, B, C terdefinisi dalam bilangan real. Dan dengan A ini disebut dengan koefisien dari X kuadrat. B ini B-nya koefisien dari X. C-nya ini apa? C-nya konstanta. Konstan itu tetap, fix. Konstanta atau bilangan tetap. Dia tidak tergantung pada siapapun. Dia mandiri. Itu. Contohnya, kita langsung ke contoh ya. Contoh persamaan kuadrat. A x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Itu misalnya ya. Bapak berikan contoh seperti itu. Misalnya di mana di sini nilai A, koefisien A nya berapa? Ini dia 1, nggak saya tulis ya. Sama dengan 1, B nya minus 2, C 1. Dan ini disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Berikutnya yang B, 5x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Itu misal. Dengan A sama dengan 5, B sama dengan 1, C sama dengan tidak ada dia, di 0. Ini disebut dengan PK, persamaan kuadrat apa? Tidak lengkap. Disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, itu dia, tidak lengkap. Persamaan kuadrat tidak lengkap. Yang ini. Terus yang C, x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan tidak ada dia B-nya, 0 berarti C sama dengan 4. Ini disebut persamaan kuadrat murni. Karena tidak mengandung nilai X yang ada dan tidak mengandung koefisien X. Yang ada hanya koefisien X kuadrat dan bilangan tetap konstantanya. Itu tadi beberapa contoh saya berikan berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Yang kedua, kalau pertama pengertian, yang kedua di sini sekarang kita bahas penyelesaian dari PK. Penyelesaian dari PK. Nilai-nilai yang memenuhi persamaan kuadrat itu disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat inilah yang akan kita cari nanti. Nah,
akar-akar persamaan kuadrat ini merupakan penyelesaiannya dari persamaan kuadrat. Untuk mencari penyelesaian persamaan kuadrat berarti mencari nilai X. Sedemikian hingga jika nilai tersebut disubstitusikan akan memenuhi persamaan tersebut. Nah, cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Penyelesaian dari PK yaitu pertama, cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ke-C, rumus ABC. Nah, ini rumus ABC-nya orang ada yang mengatakan rumus kuadrat, ada yang mengatakan rumus ABC. Kita gunakan rumus ABC. Kenapa rumus ABC? Karena di sini nanti ada kepesan A, B, dan C. Kita gunakan sana saja ya. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, belum. Yang pertama yang dibahas, bahasan kita yang pertama yaitu yang A. Kita bahas yang A, memfaktorkan. Nah, di sini saya akan berikan yang memfaktorkan dan rumus ABC karena jarang kita menggunakan yang melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuknya terbatas, sama dengan faktorkan juga terbatas. Ini yang sering kita gunakan apabila persamaan kuadrat itu tidak bisa diselesaikan dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, maka menggunakan rumus ABC. Yang pertama dengan memfaktorkan. Saya tidak berikan penurunan rumus tentang memfaktorkan karena akan menambah kebingungan kalian ya. Saya akan langsung saja ke contohnya. Contoh. Misalnya saya berikan contoh. Nah, silakan tulis. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada satu ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Kalian tulis yang lengkap. Saya langsung jawab akar-akarnya. Nah, caranya begini nah. Ini biasanya berapa bilangan dikalikan? Nah, ini dikali sama dengan minus 6. Ini kasih AC sama minus 6. Ini dijumlah. Yang B dijumlah sama dengan 5. Itu dia. Dikali sama dengan minus 6 dijumlah sama dengan, di sini A-nya sama dengan berapa? 2B 5C sama dengan min 3. Sehingga di sini hasil kali ya, dikalikan yang tadi Bapak maksudkan. Hasil kalinya dari A kali C ini supaya dia apa? 2 kali minus 3 sama dengan min, nah, minus 6 kan dikalikan dia kali C. Terus hasil penjumlahan yang B ya. Hasil penjumlahan dari B sama dengan 5. Berapa bilangannya itu? Nah, di sini supaya dia dikalikan sama dengan minus 6 dijumlahkan sama dengan 5. Berarti bilangannya berapa? Kadang-kadang di kelas 6 SD kalian sudah diberikan jika aku dua buah bilangan dikalikan sama dengan negatif 6 dijumlahkan sama dengan 5, berapakah aku? Nah, yang begitu-begitu ya. Sehingga ini bilangannya adalah
bilangan yang memenuhi. Plus ya, bilangan memenuhi berapa? Bilangan yang memenuhi adalah negatif 1 dan 6. Coba dikalikan. Minus 6 dijumlahkan. Itu ya. Maka di sini 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Kita pecah sekarang. 2x kuadrat, ini dia, ini diambil, minus 1 kali 2x kuadrat minus 1 kali 2x kuadrat, 2x minus 1 kali 2x plus 6 sama dengan 0. Itu ya. Sudah. Ini kita bagi dia dengan 2. Kita bagi dengan 2. Ini kalau kalian kalikan hasilnya bla 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 bla, kita bagi 2, maka bentuknya akan begini dia. Yang ini tetap, karena dia jadi satu kesatuan, maka hanya satu saja yang kita bagi ya. Ini menjadi berapa dia? 2x minus 1. Terus yang ini kita bagi menjadi berapa? X plus 3 sama dengan 0. Sudah? Itu dia jadi. Salah satunya yang kita bagi ya. Nah, kalau kalian tidak percaya, ini kalikan dulu. Setelah dikalikan kalian bagi 2. Begini dia hasilnya juga nanti. Kalau kita faktorkan lagi, tapi susah. Tapi asal bentuknya seperti ini, kita ambil salah satunya yang bisa terbagi, yang habis dibagi ini. Itu saja secara logika ya. Sudah seperti itu. Sekarang ini merupakan pernyataan pembuat 0. Nah, ini kita jadikan pembuat 0 sehingga ini menjadi, pisahkan dia, 2x minus 1 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Itu dia jadi. Yang satunya lagi, x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan minus 3. Sehingga akar-akarnya jadi akar persamaan kuadrat tersebut adalah berapa? Setengah, dan kita mulai dari yang kecil dulu ya, min 3 dan 1 per 2. Sampai di sini dulu untuk contoh 1. Sudah untuk contoh nomor 1. Sudah ya. Nah, sampai di situ dulu. Nanti kita akan bahas yang selanjutnya. Sudah sampai di situ. Nah, kalau seandainya kalian sudah mahir yang begini, kalian tidak usah mencari begini, langsung cukup berapa bilangan dikalikan supaya dia minus 6, dijumlahkan supaya dia 5. Nah, sekarang Pak berikan contoh yang lain. Itu lebih cepat ya. Pak berikan contoh yang lain. Misalnya yang nomor 2. Nah, di sini X, tentukan akar-akar, sama juga ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari, ini yang nomor 2 ya. Dari x kuadrat plus min 2x plus 1 sama dengan 0. Ini masih sama. Nah,
Berapa di bilangan dikalikan? Nah, ini dikali, biar cepat dibeginikan saja, sama dengan 1 dijumlah sama dengan berapa? Min 2. Nah, kalau ini A nya sama dengan berapa? Berapa dari A nya? Itu B minus 2, yang C 1. Kan gitu deh. Sehingga dikalikan A kali C sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dijumlah. Ini hasil kali ya. Dikali. Dijumlah. Hasil penjumlahan maksudnya. B sama dengan min 2. Nah, berapa bilangan dikalikan supaya dia 1 dijumlahkan supaya 2 minus 2, sehingga bilangannya di sini berapa? Berapa bilangannya? Minus 1 dan minus 1. Min 1 dan min 1. Ya, coba dikalikan. Tuh, dijumlahkan. Minus 2. Sudah? Sehingga ini bentuknya menjadi, karena dia tidak ada apa-apanya lagi, ini menjadi, kita langsung saja buat dia biar cepat. Ini saja dimasukkan X minus 1 kan, X minus 1, X minus 1 sama dengan 0. Ini yang cepat ya. Udah, sehingga di sini X sama dengan akar-akarnya nanti. Udah ya. Coba dikalikan 1 dijumlahkan minus 2. X sama dengan 1. Langsung. Dan yang sini, kalau masih bingung, nyatakan sebagai pembuat 0 aja. X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Udah? Paham? Nah, terus yang ini, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, di sini nanti kalau jenis-jenis akar persamaan kuadrat, inilah yang disebut dengan akar-akarnya kembar, karena dia sama. Ini bilangannya real ya, nyata, tampak nyata. Jadi, nah, itu coba kalian buat. Nah, coba Bapak carikan contohnya, kalian yang membuat ya. Sekarang soalnya coba dikerjakan kalian satu saja. Soalnya, nah, dengan memfaktorkan, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari nomor 1 4x kuadrat min 12e min 7 sama dengan 0. Gunakan cara Bapak. Nomor 2 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, ini dicoba. Gitu ya. Sampai di sini untuk bahasan kita persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita ketemu di lain kesempatan. Lagi sekali, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Bye-bye.